Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Islam 1 Durinan. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, pada hari ini, kesempatan ini, kita akan belajar tentang lembaga waralaba dan peranannya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi 3.12, yaitu menganalisis lembaga waralaba dan peranannya. Setelah belajar tentang materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui apakah itu lembaga waralaba, bisa mengetahui jenis-jenis lembaga waralaba, kelebihan dan kelemahan lembaga waralaba. Selanjutnya, tentang pengertian waralaba. Waralaba terdiri dari kata wara yang berarti lebih dan laba yang berarti untung. Kalau digabung berarti mendapatkan untung yang lebih atau yang banyak. Kata waralaba sendiri merupakan terjemahan dari kata franchise yang berasal dari dialek kuno bahasa Perancis yang berarti privilege atau keistimewaan atau freedom atau kemerdekaan. Selanjutnya, dalam bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Usaha waralaba dan berbentuk badan usaha maupun perorangan yang memberi hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Perusahaan yang memberi lisensi disebut franchisor atau prinsipal waralaba atau pemberi waralaba. Dan penyalur disebut franchise atau agen waralaba. Franchisor mengizinkan franchise untuk menggunakan nama, tempat atau daerah, bimbingan, latihan karyawan, periklanan, dan perbekalan materi yang berlanjut. Franchisee membayar iuran atau fee dan royalti kepada franchisor untuk mendapatkan hak menggunakan merek dagang franchisor, menjual barang dan jasanya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Fee itu biasanya dibayarkan di awal kerjasama. Sedangkan royalti biasanya itu merupakan pembagian dari laba sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu jenis lembaga waralaba. Yang pertama yaitu menurut asal produk dan layanan yang diberikan. Yang pertama yaitu waralaba dalam negeri dan yang kedua waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri. Bentuk waralaba di luar negeri tergolong sangat modern yang dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waralaba luar negeri umumnya cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas. Merek dagang diterima di berbagai negara dan dijadikan lebih bergengsi. Contoh waralaba luar negeri.
Yang pertama yaitu McDonald. Kalian tahu kan McDonald? Sekarang sudah berada di Indonesia, sudah banyak sekali gerai-gerai McDonald yang ada di kota-kota terdekat kita. Yang kedua yaitu KFC, yaitu perusahaan ayam goreng. Kemudian yang ketiga Miniso. Miniso ini juga sudah banyak berada di Indonesia. Yang keempat yaitu Starbucks. Selanjutnya yaitu waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri berupa usaha waralaba yang ada di Indonesia. Usaha waralaba ini dijadikan salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Contohnya waralaba di dalam negeri, yang pertama yaitu Alfamart. Nah, semua orang saya yakin kenal dengan Alfamart. Di setiap kota, bahkan di setiap kecamatan ada yang namanya gerai Alfamart. Bahkan sekolah kita sendiri di jurusan bisnis daring dan pemasaran ini bekerja sama dengan PT Alvaria Trijaya atau Alfamart ini. Selain Alfamart ada juga Carrefour. Mungkin kalau Carrefour ini bisa kita lihat atau bisa kita ketahui di daerah kota-kota besar. Ada lagi juga SPBU. Ini sama seperti Alfamart juga, hampir semua daerah ada SPBU. Selain SPBU ada juga Martha Tilar Group yang merupakan perusahaan kosmetik yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis waralaba menurut metode pengoperasiannya. Yang pertama yaitu waralaba dengan format bisnis. Pada waralaba dengan format bisnis, franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang dimiliki franchisor itu sendiri. Ini adalah contoh waralaba dengan format bisnis. Ada Dunkin Donut, ada McDonald, ada Starbucks, ada juga KFC yang sekarang sudah merajai di kota-kota di Indonesia. Yang kedua yaitu waralaba produk dan merek dagang. Pembelian hak dan izin pengelolaan dari franchisor untuk franchise untuk menjual produk dalam menggunakan merek dagang dalam bentuk distributor, agen, atau lisensi dari penjualan. Contohnya dealer. Dealer ini juga marak sekali di Indonesia, ada dealer sepeda motor, ada dealer mobil, ada Honda, Yamaha, Kawasaki, dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada SPBU. Yang ketiga yaitu waralaba manufaktur. Dalam bentuk ini pemberi waralaba memberikan cara dari suatu proses produksi. Penerima waralaba akan memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki pemberi waralaba. Baiklah, selanjutnya yaitu kriteria waralaba. Yang pertama yaitu harus memiliki ciri khas usaha. Suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru atau dibandingkan dengan usaha lain sejenis. Contohnya keunikan sistem manajemen, metode khas penjualan, pelayanan, penataan, dan lain-lain. Kriteria yang kedua yaitu terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi usaha waralaba harus memiliki pengalaman setidaknya 5 tahun dan memiliki kiat-kiat bisnis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam usahanya. Dan itu harus dibuktikan dengan menunjukkan keuntungan yang diperoleh serta sistem bisnis yang terus berkembang. Kriteria yang ketiga yaitu memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan
yang dibuat secara tertulis. Standar tertulis ini harus dibuat oleh pemilik waralaba sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha kepada penerima waralaba. Yang keempat, harus mudah diajarkan dan diaplikasikan. Karena penerima waralaba biasanya belum memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan bisnisnya. Penerima waralaba yang belum terlatih diharapkan dapat dengan mudah dalam menjalankan bisnisnya. Kriteria yang kelima yaitu adanya dukungan yang berkesinambungan. Misalkan bimbingan operasional, adanya pelatihan karyawan, dan juga promosi karyawan. Yang keenam, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Pemilik bisnis waralaba diharuskan mendaftarkan bisnisnya pada instansi yang berwenang. Selanjutnya yaitu keuntungan franchise. Yang pertama yaitu sudah ada merek. Jadi merek itu biasanya sudah terkenal. Semua orang sudah mengenal merek tersebut. Yang kedua, sudah ada produk yang terbukti di pasar, sudah memiliki pelanggan, sudah ada sistem operasi, adanya promosi bersama, dan sudah ada sumber pengembangan produk. Sedangkan keuntungan dari pihak pemberi waralaba yaitu adanya franchise fee, adanya royalty fee, adanya merek yang makin populer, adanya eksploitasi yang makin luas dengan biaya rendah, dan konsentrasi pada pengembangan. Nah, di sini ada perbedaan bentuk usaha, ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu dalam merintis usaha baru. Jika kita merintis usaha baru, kelebihannya yaitu gagasan murni dari pendiri usaha itu sendiri. Kemudian kita bebas beroperasi dan juga fleksibel dan mudah pengaturannya. Karena semuanya gagasan murni berasal dari pendiri usaha. Kelemahannya pengakuan nama kurang, jadi kurang terkenal atau mungkin perlu waktu yang lama untuk mengenalkan nama itu kepada publik. Yang kedua, fasilitas inefisien. Yang ketiga, penuh ketidakpastian. Yang keempat, persaingan kurang diketahui. Nah, yang kedua yaitu ketika seseorang itu membeli perusahaan, kelebihannya apa? Yang pertama yaitu kemungkinan sukses. Karena perusahaan sudah ada dan sudah berjalan sebelumnya. Lokasi sudah cocok, karyawan dan pemasok sudah mantap, sudah siap beroperasi. Kelemahannya, perusahaan yang dijual biasanya adalah perusahaan yang sedang dalam kondisi lemah. Peralatannya tidak efisien, kemudian biayanya mahal, dan yang keempat yaitu sulit untuk berinovasi. Yang ketiga yaitu jika kita membangun usaha dengan kerjasama manajemen atau franchising. Kelebihannya apa? Kita mendapatkan pengalaman dalam logo, nama, teknik produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Kelemahannya kita tidak mandiri. Adanya ketergantungan dan kreativitas tidak berkembang karena kita harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu keunggulan waralaba. Yang pertama keunggulannya yaitu dukungan dan pelatihan manajemen, adanya daya tarik merek. Yang ketiga standarisasi kualitas barang dan jasa, adanya program periklanan nasional, adanya bantuan keuangan, adanya produk dan format bisnis yang sudah terbukti, pemusatan daya beli, pemilihan tempat dan proteksi teritorial. Yang terakhir yaitu peluang sukses lebih besar. Selanjutnya yaitu kelemahan waralaba. Kelemahan yang pertama yaitu iuran waralaba dan royalti terus-menerus. Sepenuhnya mengikuti operasi standar, adanya batasan dalam pembelian,
lini produk terbatas, syarat kontrak dan pembaharuan, mungkin adanya program pelatihan yang tidak memuaskan, kejenuhan pasar, dan kurangnya kebebasan. Demikian ulasan materi dari saya. Dari ulasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem retail waralaba merupakan suatu kegiatan perdagangan dan bukan pembiayaan usaha, sebab kegiatan waralaba akan menghasilkan profit baik untuk pemberi maupun penerima waralaba. Bentuk hubungan antara pemberi dan penerima waralaba juga merupakan kemitraan usaha yang sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kedua belah pihak tetap akan dilindungi oleh hukum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.